Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan dapat mengirimkan renungan pagi kepada saudara semuanya. Dan betapa terima kasih saya karena banyak yang memberikan respon secara positif bahwa renungan pagi ini memberikan satu kekuatan iman dan menjadi berkat dalam kehidupan. Nah, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu Saudara mohon bimbingan Tuhan untuk menerima renungan di pagi ini. Ya Tuhan, betapa syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kami. Buktinya, kami boleh ada di pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan hati yang penuh sukacita, semuanya karena anugerah-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena setiap pagi kami rindu suara-Mu diperdengarkan lewat sorga, yaitu suara gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jamu, singkatan dari jaga mulut. Mazmur 34 ayat 2 berkata demikian, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Nah saudara, tidak banyak orang Kristen mampu menjaga mulutnya untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif ketika menghadapi masalah atau kesulitan atau pencobaan atau kerugian atau kecelakaan atau penyakit. Begitu masalah datang, seketika itu pula terlontar omelan, keluhan, persungutan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan. Nah saudara, Raja Daud bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Sekalipun menghadapi masalah, tidak membuatnya larut dalam kepedihan dan mengasihani diri sendiri. Melainkan ia bertekad untuk memuji-muji nama Tuhan dan menjaga mulutnya supaya tidak keluar kata-kata keluhan, omelan, bahkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia menjaga mulutnya dengan sebaik-baiknya. Ia bertekad dari mulutnya untuk keluar puji-pujian kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, ini merupakan suatu contoh yang baik, di mana Daud selalu rindu memakai mulutnya entah pada waktu pagi, siang, atau malam, senantiasa mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, Daud bertekad memuji nama Tuhan di segala waktu, artinya di segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang. Puji-pujian bagi Tuhan adalah hal yang teramat penting bagi orang percaya. Ketahuilah bahwa ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, maka kita sedang mengaplikasikan iman kita dalam perbuatan. Sama seperti tubuh jasmani perlu bergerak atau berolahraga agar menjadi kuat, sehat, dan bugar, begitu pula kita perlu mengaplikasikan iman melalui doa, penyembahan, pujian, ucapan syukur, lalu lewat mulut yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang positif dan yang memberkati. Inilah yang juga dilakukan Abraham, saudara, ketika sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Tetap dia beriman walaupun lama sekali janji Tuhan itu terpenuhi. Paling tidak 25 tahun dia menunggu kelahiran seorang yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kelahiran anak. Namun, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Roma 4 ayat 20 dan 21. Nah saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya.
Bilangan 23 ayat 19. Jangan sekali-kali merasa bimbang, sebab jika kita bimbang sama artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kebimbangan adalah lawan orang beriman. Yakobus 1 ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, kebimbangan ibarat tembok tebal yang menghalangi kita untuk dapat melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Secara akal, Abraham punya alasan untuk tidak mempercayai janji Tuhan, untuk mengomel, untuk komplain, lalu menjadi lemah. Tetapi ia terus melatih otot-otot rohaninya, otot-otot imannya, melalui pujian dan ucapan yang positif di hadapan Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi apa yang ia janjikan. Dan ternyata benar, ketika waktu Tuhan datang, hamillah istrinya, lahirlah seorang anak perjanjian yang bernama Ishak. Nah saudaraku, jangan berhenti memuji-muji nama Tuhan, karena di dalam puji-pujian ada kekuatan iman. Dan jaga mulut kita supaya tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Firman-Mu memberi nasihat kepada kami supaya kami jamu, artinya jaga mulut. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah setiap kali kami menghadapi masalah-masalah yang tidak mengenakkan kami harus menjaga mulut kami. Jangan sampai keluar kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, terlebih kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Itu adalah merupakan dosa yang besar. Itu sebabnya Roh-Mu yang kudus, tolonglah kepada kami, supaya kami tetap mengikuti apa yang Engkau firmankan, menjaga mulut kami, untuk selalu keluar kata-kata yang positif, yaitu kata-kata yang dapat memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lebih-lebih mulut kami senantiasa keluar kata-kata pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, sertai, berikan kesuksesan dan berkatilah kami. Anak-anak kami semuanya jaga, lindungi, pelihara, supaya mereka tetap di dalam Tuhan dan dikaruniakan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Anak-anak-Mu yang sakit, tetap jadikanlah mereka anak-anak Tuhan yang tetap melihat kuasa Tuhan bukan kepada penyakit. Mereka tetap mengucap syukur dan tidak mustahil kesembuhan terjadi atas mereka. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, tetap semangat sampai berjumpa esok hari dan jamu.